Belakangan ini media sosial lagi heboh dengan kasus Vina Dewi Arsita di Cirebon setelah diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. A True Story Revealed by Vina Spirit kembali jadi perhatian masyarakat. Bahkan sebelum dihabisi secara brutal dan keji, Vina tuh diperkosa dengan pelaku yang jumlahnya ada 11 orang. Lalu jasad korban Vina, warga kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, dan kekasihnya Eki ditemukan pada 28 Agustus 2016 pagi. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini ditangani oleh Polres Cirebon Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan intensif, akhirnya polisi berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Ke-8 pelaku pun sudah diadili dan dijatuhi hukuman. Mereka antara lain Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Sedangkan 3 pelaku yang hingga kini masih buron ada Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Sampai saat ini 3 pelaku itu masih bebas berkeliaran. Namun baru-baru ini muncul lagi tangkapan baru layar CCTV yang katanya dari kasus tersebut. Deddy Mulyadi meminta polisi untuk membuka rekaman CCTV saat pembunuhan Vina terjadi. Dengan membuka rekaman CCTV ini, Deddy bilang itu akan membuktikan jika para terpidana tidak terlibat. Dari kasus ini ada satu hal yang menurut saya menarik dan penting banget untuk dibahas. Kita semua tahu kalau kekerasan itu memang merugikan orang lain. Tapi gimana sih cara kita menanggapi kekerasan? Kenapa sih masih ada aja orang yang lakuin kekerasan seksual sampai-sampai merugikan orang lain? Dan sebenarnya respon kita harusnya tuh gimana sih? Oke, kalau kamu punya pertanyaan yang sama, tonton videonya sampai habis buat dapet insight-nya ya. Kekerasan seksual itu nggak hanya terpaku pada penetrasi atau kontak sosial. Segala tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan penetrasi, kontak seksual, atau tindakan seksual lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan atau tipu daya, atau bisa juga dengan memanfaatkan seseorang yang dalam keadaan tidak berdaya. Juga bisa dengan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Jadi apa sih dampak kekerasan seksual itu sendiri? Jadi dampaknya itu nggak cuman pada fisik, tapi juga mental dan emosional. Korban dapat mengalami trauma, depresi, kecemasan, rasa malu, atau bahkan sampai gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Luka yang mendalam selama bertahun-tahun atau seumur hidup. Jadi gimana sih cara melawan kekerasan seksual sendiri? Yang pertama yaitu dengan cara meningkatkan edukasi. Edukasi yang komprehensif tentang kekerasan seksual, mulai dari definisi, dampak, hingga cara melawannya. Perlu banget diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Edukasi ini juga dapat dilakukan melalui berbagai platform, contohnya seperti sekolah, media massa, komunitas, dan internet. Cara kedua, kita perlu banget untuk memberi dukungan kepada korban. Korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan dan pendamping agar mereka tuh bisa pulih dari trauma. Kita juga bisa memberi dukungan emosional, membantu mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental dan hukum, serta mendorong mereka untuk berani melapor. Cara yang ketiga, kita harus mendorong menegakkan hukum. Aparat penegak hukum perlu lebih proaktif dalam menanggapi kasus kekerasan seksual. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil bagi para pelaku, serta pelindungan yang memadai bagi korban. Cara selanjutnya yaitu yang keempat, nggak kalah penting, dengan menciptakan lingkungan yang aman. Kita semua perlu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Hal ini bisa dilakukan dengan saling menghormati antar individu, membangun budaya saling konsen, dan berani menentang segala bentuk pelecehan dan intimidasi. Selanjutnya, cara yang kelima yaitu kita juga bisa melibatkan laki-laki. Edukasi dan partisipasi laki-laki dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sangatlah penting. Laki-laki perlu memahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga masalah kemanusiaan. Cara yang keenam yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan informasi tentang kekerasan seksual dan juga membantu para korban. Platform media sosial, aplikasi, dan situs web dapat digunakan untuk edukasi, advokasi, dan dukungan bagi korban. Pada 2021 juga ditemukan lonjakan tajam pengaduan yang terpengaruh oleh situasi pandemi. Ada kekerasan berbasis gender siber (KBGS) naik sebesar 348%, yaitu 409 kasus. Dan pada tahun 2020 naik menjadi 1.425 kasus. Wow, lumayan banyak juga ya. Kira-kira apa sih layanan yang diberikan oleh pemerintah? Adapun layanan yang diberikan pemerintah yaitu pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, penegakan
penegakan hukum, pemulangan, pendampingan tokoh agama, dan reintegrasi sosial. Sebab data Simfoni selalu berubah berdasarkan laporan yang masuk, maka urutan-urutan dari jumlah tersebut itu nggak bersifat permanen. Selanjutnya kalau mau ngelapor kira-kira kemana ya? Yes, berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, para korban kekerasan dapat melapor ke layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak atau yang bisa dibilang Sapa 129. Masyarakat juga bisa banget melapor kekerasan yang dialami atau yang diketahui melalui WhatsApp. Guys, catat nomornya ini ya. Dari kasus Vina Dewi Arsita, kita bisa banget nih jadikan momentum ini untuk bergerak bersama menuju masa depan yang lebih aman. Kasus Vina Dewi Arsita menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual itu isu yang serius dan perlu dihadapi bersama. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai momentum untuk meningkatkan edukasi, mendukung korban, dan memperkuat penegakan hukum. Bersama kita ciptakan dunia yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.